Karena ada sebuah lemparan yang agak berbahaya, memberikan cicilan damage, splash damage yang tadi diterima oleh seorang Frenzy. Ya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Roy. Masih bertahan juga dari granat yang terus lontarkan dari tim Boom. Boom mulai nge-pressure, mulai menekan menuju ke arah tim Roy. Tentu game pertama harus kali ini dikejar, harus mode kejar setoran tim Boom. Tapi dari Boom mereka masih bersabar, mereka masih melakukan kali ini penyergapan dari berbagai angle. Coba untuk nge-push out, nge-flash out, sembari juga mencari informasi ke lawan-lawan sekitar. Karena lihat sebelah mereka juga Roy split 2, ada juga Vampire. Dan mereka nggak bisa sembarangan fight ataupun nge-push. Kalau resiko tersebut masih ada, tapi Valak tampaknya tertangkap, dipulangkan ke arah lobby. Dan dari Boom akhirnya mendapatkan poin berharga di game kali ini. Ya, 1 poin pertama akhirnya mereka dapatkan untuk di match kali ini. Setelah mereka berhasil memulangkan 1 pemain Roy tadi menuju ke arah lobby dan tiba-tiba Roy berpindah tempat, mereka masuk menuju ke arah Pochinki di mana mereka masuk ke sedikit pertahanan dari arah Vampire yang sudah dijaga dari tadi, tapi rumah garasi ini kosong. Berhasil diamankan tadi dan Yudu, lihat Yudu mereka bakal tabrak menuju ke arah tim Flash. Tim Flash bakal siap kali ini, granat ada dimasak di tangan saat, namun terang di bagian lain berhasil diamankan dan tiba-tiba double pick dilakukan oleh Yudu Lions dan bisa mendapatkan 1 persatu pemain dari tim Flash. Batman tidak berkutik, 2 match Batman dibuat tidak berkutik sama sekali dan gudang hijau ini di retake dan berhasil diamankan. Masih belum ada gangguan dari anggota tim Flash yang lainnya. Yudu Lions mulai meningkatkan agresivitas mereka. Smoke di pop up oleh tim Flash supaya tidak ada vision yang berlebih didapatkan oleh Yudu ke arah tim Flash. Ada Talon, tapi ada Pygmy, ada tim Flash, ada Yudu Lions juga, bahkan ada sebuah granat yang dilemparkan tadi. Tapi sepertinya Talon dan juga Morph akan berlanjut. 1 anggota sudah berhasil diamankan, kali ini ada backup yang akan dilakukan, tapi ternyata hook dibuat tidak berdaya. Talon masih menggila dan Morph sudah mulai terhenti langkah mereka di game kedua ini. Ada kompon lain selain pinggiran kompon Boom dan juga Pochin. Yap. Dan sebuah kata dari gua untuk kalian yang bilang game sepi, nggak apa-apa, sepi yang penting bikin happy. Jobrenki tumbang, Rosemary bisa mendapatkan pemain dari Pygmy. Rosemary habis mendapatkan 1 poin. Akankah dikonfirmasi? Tapi Acul akan berusaha untuk memberikan backup, namun Acul menerima tembakan begitu menyakitkan juga datang dari arah tim Alter Ego. Sambil mengintip kejadian di tempat lain, karena Talon dari Indonesia juga sedang melakukan sebuah peperangan. Bertemu dengan Infinity, Logan, ada Tiger, dan Gatani yang bakal menyambut kedatangan dari pemain-pemain Talon, namun sepertinya belum terlalu komit dari kedua tim ini. Miseri masih mondar-mandir, kular kilir kali ini. Miseri semakin memberikan distraction dengan mobilnya dia kali ini. Linux juga akan memberikan segera follow up-nya ke depan sana dan Yoru masih dipilih untuk bermain dengan Talon di hari pertama ini. Kekeran dari bagian belakang, Talon masih berempat. 3 eliminasi mereka kumpulkan dan granat dari seorang Yanto akan dilemparkan. Yanto bisa akan mendapatkan 2 pemain yang ada di depan mereka, tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown dan granat yang berbahaya juga dikirimkan dari Infinity menuju ke arah tim Talon, tapi ternyata granatnya connect. Yanto bisa mendapatkan Logan. Logan tumbang, kali ini Tiger akan berusaha untuk membalaskan granat tersebut. Dan minusnya Talon, dia nggak bisa untuk overpick karena ada Boom yang menjaga angle untuk bisa menyelamatkan Infinity. Membuat mereka mau tidak mau harus melontarkan beberapa granat spekulasi, tapi kali ini kita bakal tergantung nih menjadi last player standing bagi tim Infin. Ini juga mungkin chance bagi tim Talon untuk melakukan push ke arahnya. Karena sekarang dari Talon tinggal harus menumbangkan 1 pemain dari Infin yang kabur. Gatoni langsung tarik mundur, coba untuk menyelamatkan poinnya, coba untuk melakukan defensif, tapi mau ke arah mana? Ternyata kendaraannya pun ngepot kali ini dan terpaksa harus turun di tengah-tengah posisi yang begitu open. Tapi Sumpah, untungnya VPS sih, Bu. apa nggak horor lu jadi Gatani? Ditembak dari belakang, kendaraan yang ngepot, di depan mereka ada Vampire. Bila Untung berasap. VPE nggak ada ngambil angle ke sini, dan untung Yudu Alliance dan juga 1 tim tadi kalau nggak salah Flash Crit itu juga. masih belum terlalu komit perangnya dan belum kelar. Kalau tadi perangnya udah kelar, mungkin itu bakal berbahaya juga untuk Gatani, tapi di bagian lain dari Pygmy ternyata habis chicken terlebih dahulu harus mereka rasakan untuk di game yang kedua ini, dan di sisi lain NKT mulai bangkit. Langkahnya 9 tim tersisa, Boom Esports mulai gaspol, tapi ternyata split dari Talon lah yang bisa menggagalkan fokus dari Boom Esports. Iya, ini Boom PR banget. Dia mau ke bawah, bakal bertemu dengan VPE. Dia mau naik, bakal langsung di pick up sama tim Talon. Yang split ke 3 angle yang dapat melihat ke arah Boom. Sekarang tim Indonesia yang tersisa tentu ada Alter Ego, ada Talon juga, ada Boom juga. Tapi dapat ketiga tim ini bisa meraih WJ di game yang kedua pasang. Ya, let's see. Boom Esports berhasil mendapatkan sebuah celah tipis di sekitar dari Vampire, tapi ini tempatnya tidak terlalu enak karena ada pantauan juga dari arah Gatani yang masih menjadi bayang-bayang dari arah Infinity, menjadi bayang-bayang dari tim-tim yang ada di sekitar gereja Pochinki. Dan di arah lain juga NKT pun kehilangan 1 anggota mereka. Spider Punk tadi sudah dipulangkan ke arah lobby dan through the grass dilakukan oleh seorang Yoru. Hampir saja bisa mendapatkan pemain dari Vampire namun masih gagal. Sementara Boom Esports melakukan setup smoke cukup banyak di bagian pinggiran dari arah gereja ini supaya menutup angle dari bagian lain, karena di belakang Boom
Bumi Sport masih belum terlalu aman. Ada satu pemain dari Creed VIP yang bisa mengganggu Putra kali ini. Bisa saja menjadi malaikat pencabut nyawa untuk dua pemain dari arah Bumi Sport. Split mereka lakukan 2-1 karena tinggal 3 pemain dari Bumi Sport. Vonbit memisahkan seorang diri. Berfokus sepertinya untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Dapat ke arah Talon tapi sebuah intayan dari Frenzy. Melihat ke arah atas dan tidak bisa mendapatkan angle yang enak untuk menumbangkan seorang Stone. Stone pun bertahan namun Swap tertangkap. Ada NKT yang mengganggu setup dari arah Vampire. Satu terakhir pemain, Tony K masih bertahan juga bagi tim VPS saat ini. Bertahan menghadapi gempuran dari tim Boom. Boom membaca situasi dengan begitu baik. Tahu mana harus nge-push, tahu di mana mereka harus robos. Dan akhirnya VPE pun dipulangkan ke arah lobby. Masih ada Gatani dan masih ada VIP yang ada di bagian belakang dari Bumi Sport dan Vonbit. Begitu cerdik dan begitu teliti tadi untuk bisa melihat ke bagian belakang, bahkan backline yang mereka bersihin. Bahkan satu imposter yang dikirimkan Talon terspot oleh Bumi Sport. Ya masih ketangkap ya, Link sekalian Elinix bahkan tertangkap dan tertumbangkan. Yoru sekarang punya tugas untuk melakukan revive ke arah rekannya. Tapi dari Boom mereka juga tahu bahwa nggak bisa mereka push sembarangan, nggak bisa mereka langsung maju. Apalagi kondisi mereka kalau maju akan begitu open dari berbagai angle. Tapi bahkan Gerard yang melontarkan kan menuju ke tim-tim yang berlawan dengan tim Boom. Coba dalam upaya nge-pressure posisi dari tim Talon yang langsung tarik mundur setelah revive berhasil dilakukan oleh Yoru. Kalau masih ada armor, kalau masih ada helm, tentu memberikan kita advantage terhadap lawan kita. Ya. Dan Vonbit tadi kayaknya ditarik ke arah lobby. Frenzy juga tertangkap dan Talon mulai bermain lebih agresif lagi. Bahkan Frenzy dipulangkan last man standing Yami menjadi pemain terakhir dari Bumi Sport, di mana Yanto kali ini berusaha untuk mendapatkan pemain tersebut. Yami masih dicari dan Yami terspot. Yoru kali ini yang berhasil menjadi Algojo. 4 tim tersisa, Bumi Sport hanya berpuas di peringkat kelima dengan 7 elimination dari kali ini. Yanto langsung memberikan tembakan through the grass untuk bisa mendapatkan Gatani, tapi ternyata elingnya diamankan oleh Leon DZ dari Yudu. Ya memang player Indonesia juga, tapi poinnya nggak masuk tadi ke arah tim Talon. Iya, Talon gagal merupakan poin yang bisa dibilang tadi cukup open bagi mereka. Dan Yudu Lions masih utuh dengan keempat member mereka. Kondisi mereka sama seperti Pikmi di game sebelumnya. Bermain santai di bagian defensif, bertahan, holding the ground, dan pasti tidak ada mendekat ke arah kompon mereka. Dan itulah yang dilakukan juga oleh tim Yudu Lions, dan sekarang mereka masih punya 4 member. Bersama dengan tim Talon menghadapi 3 member dari tim Alter Ego. Top 3, lagi-lagi 2 tim Indonesia masih survive pasca. Akankah kita melihat WCD untuk Indonesia? Amin. Semoga back-to-back chicken berhasil diamankan oleh Indonesia. Dan tentunya tidak mungkin ada back-to-back chicken untuk tim yang sama. Karena tadi Pikmi sudah ditarik terlebih dahulu ke arah lobby. Sebuah pergerakan bagi main bergerak kali ini dari arah tim Talon. Masih screening untuk bisa mendapatkan tambahan informasi. Talon masih berempat, Alter Ego bertiga. Sementara Yudu juga masih utuh dengan 4 anggota mereka. Rosemary memberikan tembakan dan masih belum bisa mendapatkan seorang adik Luke. Keluk masih bisa bertahan dengan tabrak. Berbahaya banget waktu itu udah smoke begitu aja. Namun Rosemary masih belum bisa mendapatkan knockdown. Sebuah tragedi terjadi antara tim Yudu, antar player mereka. Adu banteng tadi dan masih belum bisa diamankan. Malah Alter Ego yang terculik satu anggota mereka di bagian belakang sana disantap oleh pemain dari tim Talon. Sebuah tembakan yang komit dia lakukan. Alpha harusnya sulit untuk diselamatkan dan sebuah pergerakan kembali dilakukan bagi main bergerak dari tim Talon menuju ke arah Alter Ego dan Hans for You terlindas. Tapi tampaknya bakal dari Yoru juga dibawa cukup low kali ini. Dia tampaknya tadi ke Gerrit ketika lagi pengen menyelamatkan diri dia. Dan tampaknya dari Alter Ego pun Rosemary dilindas. Dan Alter Ego pun pulang ke arah lobby pasca. Satu persatu di pick off dan Talon begitu galak permainan mereka di pinggir area zona. Last battle akan dimulai. 4 lawan 4 dan center zone-nya pun seimbang. Kebagi setengah-setengah juga nih pas zonanya. Ya, berimbang antar dua tim yang tersisa antara Talon dan juga tim Yudu. Indonesia atau Malaysia yang akan mengamankan WWCD pertama mereka di match kedua. Di Erangel yang pertama, Yudu pun sedikit mengendorkan agresivitas mereka, bermain sabar, mencari tambahan informasi dengan lower ground yang mereka punya. Dan bener Flo, ini adil banget karena semuanya kayak punya daerah lower mereka masing-masing. Ya, tapi memang lowernya mereka masing-masing ini terpisahkan oleh jalan yang begitu terbuka. Kalau kita ngomong center banget circle, kayaknya bakal dimenangkan oleh tim Talon deh. Mereka dapat benar-benar titik tertengah di zona kali ini. Dimana dari tim Yudu Lions mau nggak mau paling nyoba naik mobil, coba cari pick off, coba cari lindesan. Karena kalau untuk mereka beradu sekarang ngebuka badan, siapapun ngebuka duluan akan kalah karena jalannya open total di depan mereka. Ini udah dibuka nih. Yudu udah mulai membuka arah untuk mereka bergerak, bahkan mereka sudah mengirimkan Leon DZ mengintip dari bagian gundukan pinggiran jalan ini. Tapi Red Face tahu ada orang yang menunggu di bagian gundukan sana, dilemparkan sebuah granat yang harusnya bakal connect tapi ternyata hanya splash damage yang masuk tadi bertukar seorang Leon DZ. Bertahan dia di pinggiran jalan dan bagi men
yang masih belum terlalu komit tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Yudu. Kayaknya Talon nggak punya bagi lagi deh untuk dikirimkan ngedistract ke depan sana. Nggak ada, udah pecah deh. Entah emang udah nggak ada atau mereka lebih pengen rebahan dulu. Main nyantai dulu, tunggu Iya. momen ya. Tapi nggak tahu sih, emang nggak kelihatan dari Talon nih. Mereka cuma punya satu RB, itu pun dari Blue Lions yang punya. Untuk coba ngebait pergerakan dari Talon, ataupun coba untuk ngetangkap dan juga ngepulangin satu pemain Talon menggunakan kendaraan. Sembari dia mengganggu dan coba bikin lawannya nggak fokus. Iya, lihat deh. Jimmy, distraction dia lakukan. Mobil sudah berasap dan Talon berani keluar dari persembunyiannya. Sebuah molotov dilemparkan, pergerakan dari Talon agak terbatas. Tapi Yanto tahu di bagian sana ada orang yang melemparkan molotov tadi. Dan sebuah pick dilakukan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Malah Misteri yang hampir tumbang tadi dan granat dilemparkan juga. Dan ternyata Yoru bisa mendapatkan satu pemain dari tim Yudo. Olio berhasil diamankan. 4 melawan 3 kali ini. Jangan sampai ada trade off dan satu orang dikonfirm menjadi sebuah point elimination. 2 sudah ditumbangkan, bahkan yang di bagian kiri diamankan. Dan winner Jaykan Dinar dari Indonesia lagi. Talon kali ini yang memberikan bukti mereka siap untuk tampil di PMSL. Yes, back to back winner chicken dinner bagi Indonesia. Kali ini jadi kedua, di secure, diamankan, diraih oleh Talon dengan permainan begitu rapi.